Kemudian tempat kembalinya perkara untuk memastikan segala hal hanyalah kepada Allah. Jadi ya kita tawakal, berdoa, mensandarkan diri kepada Allah. Ya, kalau mungkin kita ada di bawah sebuah kerajaan, maka kemudian kita menjadi umatnya, ya kita doakan yang baik-baik. Allah Maha Esa dengan pengaturan kerajaannya sendiri, tidak dibantu di dalam mengatur kerajaannya. Jadi Allah ya sudah sempurna, ya toh, nggak perlu patih, nggak perlu wakil, wazir dan lain sebagainya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha memberi pahala, Allah menahan siksa, Allah memuliakan, dan Allah juga yang menghinakan. Jadi kalau seandainya kemudian seorang raja itu turun tahta, semua atas izin dan kuasa dari Allah. Jadi ya bisa-bisa saja dan mampu saja, atau menghancurkan buminya, luar biasa. Allah adalah zat yang menciptakan, dan Allah yang memberi rezeki, Allah perintah dan Allah melarang, Allah menghidupkan dan Allah mewafatkan, kemudian Allah mengqadha, Allah menghukumi, dan Allah juga mengqadar terhadap seluruh makhluknya. Jadi lengkaplah sudah keyakinan kita terhadap kemahabesarannya Allah, di mana Allah zat yang maha menjadi raja di atas segala-galanya. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, sehingga dengan demikian bahwa di zaman dahulu ketika ada sosok nabi yang diancam untuk dibunuh, ya mereka tidak takut. Bahkan ketika ada sosok hamba, kalau tidak salah Nabi Yahya, yang kemudian diintimidasi oleh umatnya, beliau mati terbelah karena bersembunyi di dalam pohon. Kemudian pohonnya dibelah oleh umatnya. Para nabi rata-rata tidak memiliki ketakutan itu. Maka dalam meyakini dan memahami Asmaul Husna, di 10 poin yang menjadi hasil adalah salah satunya hilanglah rasa takut kepada makhluknya Allah, termasuk raja-raja dan juga para pasukannya, para bawahan-bawahannya yang berusaha untuk menindas, mendiktatori. Kalau hambanya Allah ya tidak khawatir apa yang menjadi keadaan dan kondisi dalam kita kehilangan nyawa, barangkali semua itu sudah menjadi takdir dari Allah. Contoh halnya umatnya Nabi Muhammad SAW dalam mentaati agama, banyak dan juga tidak sedikit umat di zaman Nabi yang sampai dibunuh dengan cara disalib atau di atas batu, kemudian dibelah kemaluannya sampai dengan perutnya. Bagi perempuan ada yang demikian. Tapi apakah mereka goyah dengan keimanan? Sama sekali tidak. Istri dari Fir'aun sendiri, Siyah kalau tidak salah, itu beliau pada saat disiksa oleh Fir'aun sampai berdoa dan diperlihatkan janji rumah surga, mendapatkan rumah di surga. Dia berdoa agar tidak dicabut keimanannya walaupun ditindas oleh suaminya sendiri, oleh Raja Fir'aun waktu itu. Kemudian tukang sisirnya yang juga sama dibunuh dengan kondisi demikian. Tidak sama sekali membuat dirinya takut untuk dibunuh oleh hambanya Allah, bahkan raja dan para patih-patihnya, pasukannya, karena meyakini bahwa Allah lah yang memiliki kerajaan, Allah yang memiliki janji yang luar biasa. Keimanan-keimanan seperti inilah yang menimbulkan manisnya keimanan di dalam hati. Kalau kita tidak memiliki harapan yang besar kepada Allah, menetapi keimanan tuh ya tujuannya apa? Hope-nya kita beribadah kepada Allah ialah mendapatkan janji-janjinya Allah yang besar. Karena yang di dunia yang dimiliki oleh hamba ini itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, di hadapan kekuasaan Allah, di hadapan surganya Allah.
hanya kecil sekali. Bahkan gambaran dunia di hadapan Allah itu hanya seperti halnya kalau yang tidak beribadah kepada Allah menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Bagi Allah, dunia ini tidak lebih daripada sebelah sayapnya nyamuk saja. Jadi kalau kita berharap bahwa dunia itu banyak, ya keterlaluan. Di sisi Allah lah yang lebih utama. Di sisi Allah lah segala-gala kenikmatan yang luar biasa. Semoga hal ini mampu untuk mengingatkan terhadap kita pada keimanan kita bersama. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Berikutnya adalah kalimat ke-85. Ialah Al-Dzul Jalali wal Ikram. Allah zat yang memiliki kedudukan dan juga keagungan serta kedermawanan. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, Allah adalah zat yang memiliki keagungan dan kesombongan. Kemudian Allah zat yang maha agung kedudukannya, yang agung keadaannya, dan ditakuti kekuasaannya. Dan Allah meneruskan pada segala perkara. Jadi dalam hal ini Allah yang memiliki keagungan dan kedermawanan semua sudah sangat pol atau. Dan juga Allah adalah yang memiliki keutamaan yang agung, yang merata nikmatnya pada seluruh makhluknya. Ini memperkuat kalimat-kalimat sebelumnya tentang kedermawanan dan juga keagungan, bahwa tidak ada yang bisa menandingi atau kemudian menyamai, dan bahwa dalam hal ini kalimatnya adalah ditakuti kekuasaannya dan meneruskan perkaraannya. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti akan terwujud, tidak ada yang gagal. Itu adalah sebuah kekuasaan dan keagungan dari Allah. Kalimat sebelumnya pun kita telah banyak membahas bahwa ketika Allah menginginkan segala hal, Allah tinggal berfirman kun, maka apa yang Allah kehendaki itu mampu untuk terwujud. Kemudian nikmatnya Allah merata, menyeluruh. Sebagai zat yang maha dermawan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Bahkan dalam kalimat sebelumnya ada yang sifatnya itu oleh manusia nggak bisa dijangkau, diketahui oleh Allah, ya sangat-sangat mampu. Manusia mungkin tidak akan mampu untuk memberikannya, di hadapan Allah ya sangat-sangat mampu. Bagaimana contoh yang besar adalah makhluk Allah yang ada di lautan itu, dengan segala bentuk yang ada dan cara makan yang luar biasa banyak, tapi kenyataan mereka oleh Allah diberikan nikmat yang merata, yang menyeluruh. Begitu juga nikmat yang menyeluruh terhadap orang iman ataupun orang-orang yang tidak beriman. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah ke-86 kalimah Al-Muqsitu. Al-Muqsitu adalah Allah zat yang maha adil, adil di dalam hukum. Allah adalah zat yang mampu menghukumi dengan hak, dengan adil dan benar. Allah akan membalas pada penganiayaannya orang-orang yang dianiaya saat di dunia dengan adil, dan Allah akan menghukumi di antara hamba-hambanya dengan adil, dengan apa yang telah Allah janjikan. Kemudian hukum-hukumnya di antara hamba juga Allah hukumi dengan adil. Ini sewaktu di dunia ataupun ketika berjumpa di akhirat di hadapan Allah. Dan Allah berbuat dan berlaku itu juga memerintahkannya dengan adil. Kami ulang sekali lagi,